Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudari keluarga besar GPD Elsade Magelang, dimanapun saat ini berada. Mari sama-sama kita akan merenungkan bagian firman Tuhan di dalam Amsal pasal 12 ayat 4. Amsal pasal 12 ayat 4. Demikian bunyi ayat firman Tuhan pada hari ini. Istri yang cakap adalah mahkota suaminya, tetapi yang membuat malu adalah seperti penyakit yang membusukkan tulang. Istri yang cakap adalah mahkota suaminya, tetapi yang membuat malu adalah seperti penyakit yang membusukkan tulang. Hari ini kita akan belajar satu topik, yaitu istri yang cakap. Kalau ada Bapak Ibu Saudara mungkin yang sedang mendengarkan renungan 79 ini, jangan sampai undur diri karena mendengar judul yaitu istri yang cakap. Tentu setiap bagian firman Tuhan ada pesan khusus bagi setiap kita, meskipun mungkin saudara atau bapak-bapak yang sedang mendengarkan renungan 79 ya, judulnya adalah istri yang cakap. Mari kita melihat dalam firman Tuhan yang hari ini kita renungkan bersama-sama. Dikatakan, siapakah istri yang cakap dan seperti apakah kehidupan istri yang cakap? Istri yang cakap adalah istri yang takut akan Tuhan. Istri yang cakap dalam kehidupannya, dalam suka dan duka, selalu menaruh harapannya kepada Tuhan. Istri yang cakap di sepanjang kehidupannya menaruh iman kepada Tuhan. Dia seorang yang beriman kepada Tuhan. Sama-sama Bapak Ibu, Saudara-saudari, kita lihat bagian firman Tuhan di dalam Amsal pasal 31 pada ayat 21 dan 25. Di mana seorang istri yang cakap dikatakan dia adalah istri yang takut akan Tuhan, istri yang beriman kepada Tuhan, istri yang selalu menaruh harapannya kepada Tuhan dalam situasi apapun yang dialami dalam hidupnya. Ayat 21 dan 25 saya bacakan. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap, artinya berpakaian iman. Kekuatannya adalah kekuatan iman. Dia tidak takut tentang apapun. Dan ayat yang ke-25 dikatakan pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Tidak ada kekhawatiran, mungkin ada sedikit, tetapi dia lebih percaya kepada tangan Tuhan yang akan memberikan kekuatan, tangan Tuhan yang akan menopang kehidupannya, bahkan menopang keluarganya. Itulah tentang istri yang cakap. Dan bagaimana kehidupan istri yang cakap? Kehidupan istri yang cakap, ia seorang yang baik, selalu berbuat baik kepada suaminya, berbuat baik kepada anak-anaknya. Dan dikatakan berbuat baik mendatangkan keuntungan bagi suaminya. Kembali lagi dalam Amsal 31 ayat 11 dan ayatnya yang ke-12. Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ayat 12. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Artinya istri yang cakap ini selalu berbuat baik kepada suaminya sampai akhir hidupnya. Saya sangat diberkati Bapak Ibu Saudara dengan kehidupan ibu-ibu yang hidupnya mengasihi suaminya. Ada beberapa ibu-ibu yang saya perhatikan dan saya lihat dari kecil. Ketika suaminya itu tidak takut Tuhan dan istri ini takut Tuhan, kadang-kadang dia mengalami kekerasan fisik, verbal, ya kata-kata dari suaminya, tapi tidak membuat dia untuk berhenti mengasihi suaminya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ada orang-orang yang menyarankan untuk melarikan diri kembali kepada keluarganya, tapi tidak demikian, dia tidak melakukannya. Tetap dia melayani suaminya, menyediakan makanan, mengatur rumah tangganya, mengasihi anak-anaknya, selalu bertahan dalam penderitaan luar biasa. Saya ingat kisah ini, saya sendiri terharu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sungguh luar biasa kasihnya kepada suaminya.
Dan bagaimana kehidupan istri yang cakap selain mengasihi suaminya dan tidak berbuat jahat kepada suaminya, bahkan mendatangkan keuntungan bagi suaminya. Dikatakan bahwa ia seorang yang rajin. Rajin dan bukan pemalas. Rajin mengurus rumah tangga, mengurus anak-anaknya, bahkan rajin mengurus suaminya. Kembali lagi, saya secara pribadi juga sangat diberkati melihat istri yang ketika didapati suaminya mulai sakit-sakitan, ya ada yang setengah stroke, ada yang mungkin stroke-nya belum dikatakan setengah tapi sudah kurang mampu untuk melakukan segala sesuatu, bahkan sudah tidak mampu mencari kebutuhan untuk keluarga mereka. Tapi seorang istri ini, Bapak Ibu Saudara, dia tetap rajin beribadah. Dia mencari Tuhan dalam hari-hari ibadah. Dan dia menjadi tulang punggung keluarga. Wow, luar biasa. Dan di dalam keluarga GPI El Shaddai Magelang ada ibu-ibu yang luar biasa seperti ini. Puji Tuhan, tanpa berkata-kata saya adalah salah satu orang yang diberkati dari kehidupan ibu-ibu sekalian. Oleh karena itu firman Tuhan mengatakan mereka adalah istri yang cakap. Istri yang luar biasa. Bagi suami, bagi anak-anaknya, bagi seisi keluarganya, rumah tangganya. Mereka bukan pemalas, tapi rajin mengurus rumah tangga, mengurus anak-anak, mengurus suaminya. Amsal 31 ayat 13 dan 15, di sana digambarkan tentang seorang istri yang begitu rajin dalam mengelola bahtera rumah tangganya. Dikatakan mereka bangun tengah malam, mereka sudah menyediakan hidangan buat keluarganya. Dan apalagi tentang kehidupan, ya bagaimana kehidupan istri yang cakap. Selain mengasihi suami, rajin mengurus rumah tangga, ia seorang penolong bagi suaminya dan menghormati suaminya, mengasihi anak-anaknya. Bapak Ibu Saudara boleh membaca di dalam Titus 2 ayat 4 dan 5. Dikatakan istri yang cakap selalu menghormati, menghargai suaminya dan juga mengasihi anak-anaknya. Luar biasa sekali. Sehingga kembali lagi pada Amsal 31 dikatakan bahwa istri yang cakap itu disambut bahagia dan dipuji oleh suaminya. Pada ayatnya yang ke-28, anak-anaknya bangun dan menyambutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Luar biasa. Bagi istri yang cakap, dia akan mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Karena ciri khas istri yang cakap adalah yang pertama, mengandalkan Tuhan. Hidupnya beriman kepada Tuhan. Bahkan tidak pernah putus-putus mencari Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, itulah sebabnya dikatakan istri yang cakap adalah mahkota bagi suaminya. Mahkota adalah lambang kemuliaan. Mahkota adalah lambang kebesaran. Mahkota lambang kehormatan seseorang. Seorang raja memakai mahkota, duduk di dalam kerajaannya, dalam singsana raja, dilengkapi dengan mahkota yang indah. Itu adalah lambang kehormatan bagi seorang yang dihormati. Dan suami-suami yang memiliki istri yang cakap, memiliki kehormatan yang luar biasa. Mahkota bapak-bapak yang diberkati Tuhan dengan istri yang cakap, istri yang takut akan Tuhan. Bapak-bapak sedang mengenakan mahkota yang mulia oleh karena perbuatan istri bapak-bapak ya yang memiliki istri yang cakap. Oleh karena itu bagi bapak-bapak, bagi saudara yang suatu waktu nanti akan berkeluarga, ketika engkau mendapatkan istri yang cakap, bersyukurlah kepada Tuhan. Itu berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada bapak-bapak atau saudara-saudara yang masih muda, yang akan suatu saat nanti masuk dalam bahtera rumah tangga. Oleh karena itu, istri yang baik adalah mahkota bagi suaminya. Istri yang baik ya, istri yang baik tidak hanya cantik dari luar, namun mempunyai karakter yang baik, dapat memancarkan inner beauty-nya, kecantikan dari dalam hatinya.
Mungkin ibu-ibu sekalian sudah cantik penampilan luarnya, tetapi jika ditambah lagi dengan kecantikan yang lahir dari batiniah yang luar biasa, yaitu dari karakter yang mulia yang baik, maka akan terus menjadi kehormatan bagi suami-suami yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Dan di dalam Amsal yang kita renungkan pada hari ini, yaitu Amsal 12 ayat 4. Bagian yang kedua, kalau bagian yang pertama yaitu istri yang cakap. Bagian yang kedua, istri yang membuat malu. Istri yang membuat malu adalah istri yang tidak takut akan Tuhan. Karena itu dia memiliki perilaku atau kebiasaan atau karakter yang buruk. Karena dia bukan istri yang takut atau beriman kepada Tuhan. Hidupnya tidak berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Sehingga apa saja dia dapat lakukan. Bahkan hal-hal yang tidak mendatangkan kemuliaan bagi suaminya. Tidak setia kepada suami. Istri yang tidak jujur kepada suami. Istri yang tidak mengasihi suaminya. Sampai seumur hidupnya ada banyak istri ketika suaminya jatuh sakit, dia akan mencari pria yang lain. Dia akan mempercantik dirinya, mempesona dirinya, dan memiliki kekasih di luar suaminya. Inilah istri-istri yang tidak takut akan Tuhan. Dan mereka bukanlah istri yang cakap di mata Tuhan. Dan juga malas mengurus rumah tangga. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita menjadi istri yang rajin. Jangan sampai kita malas mengurus rumah tangga kita. Sehingga bagian kecakapan kita itu tidak ada dalam hidup kita. Tetapi mari semua kita menjadi istri yang rajin mengurus rumah tangga. Karena orang yang malas mengurus rumah tangga adalah bagian dari istri yang tidak takut akan Tuhan. Dan juga istri yang dikatakan membuat malu, hanya memperhatikan kecantikan atau kemolekan lahiriah mereka. Mereka tidak memperhatikan kebutuhan batiniah mereka. Sehingga yang ditampilkan hanyalah kecantikan batiniah. Kehidupan istri yang demikian dapat mempermalukan suaminya. Dapat menghancurkan nama baik suami. Menghancurkan kehormatan suami. Menghancurkan wibawa suaminya. Sehingga mendatangkan kerugian besar bagi suaminya. Terlebih mendatangkan kerugian moral bagi suaminya. Oleh karena itu dikatakan istri yang demikian membuat malu. Dan dikatakan istri yang demikian adalah istri yang mendatangkan penyakit. Dikatakan tulang yang busuk, menyakitkan hati suami, menyakitkan hati keluarganya. Bahkan tidak memiliki nama baik di mata masyarakat, di mata keluarga. Oleh karena itu, mari kita perhatikan bagi saudara-saudara yang masih muda mungkin menyaksikan, mendengarkan Renungan 79. Sebelum menikah perlu mencari pasangan hidup atau istri yang memiliki karakter yang baik. Jangan terkecoh, terpikat hanya karena kemolekan kecantikan luar saja. Perhatikan karakter calon istri saudara. Demikian juga bagi seorang perempuan, saudari-saudari yang hendak akan ingin berumah tangga. Jangan terpana atau jangan terpesona dengan kecakapan, ketampanan seorang pria dari luar. Tetapi lihatlah karakternya. Apakah dia memiliki karakter yang baik atau tidak. Karena itu yang terutama di dalam bahtera rumah tangga. Oleh karena itu berbahagialah bapak-bapak ya yang memiliki istri yang cakap. Senangkan mereka, doakan mereka, kasihi mereka. Berikan yang terbaik bagi mereka dan teruslah bersama membangun bahtera rumah tangga yang memuliakan Tuhan. Karena ketika istri dan suami sama-sama memiliki karakter yang baik, maka keluarganya akan diberkati Tuhan. Anak-anaknya menjadi anak-anak yang memuliakan Tuhan karena mereka melihat integritas dari kedua orang tuanya. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, sekali lagi kita hafalkan ayat firman Tuhan hari ini. Amsal 12 ayat 4. Istri yang cakap adalah mahkota bagi suaminya.
tetapi yang membuat malu seperti penyakit yang membusukkan tulang. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu, kita terus bersemangat di dalam Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang telah mengikuti Renungan 79 dengan setia, kiranya menjadi berkat kita bersama. Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081 327 420 088. Puji Tuhan, mari kita sama-sama mengakhiri renungan kita pada hari ini dalam doa. Bapa yang baik, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu, bahwasannya ketika kami hidup mengasihi Tuhan sebagai istri-istri yang baik, Engkau menjadikan kami dan kami menjadi istri yang cakap di mata Tuhan dan juga menjadi mahkota bagi suami kami. Berkatilah setiap ibu-ibu rumah tangga, setiap remaja pemuda, putri-putri, bahkan semua yang ingin berumah tangga dan yang sudah berumah tangga, sehingga kehidupan kami sebagai umat Tuhan adalah kehidupan yang memuliakan Tuhan. Berbahagialah keluarga GPDI Sadai Magelang yang menaruh kepercayaan pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Terima kasih Bapa. Ini doa dan ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.